Mereka adalah orang-orang yang super tolol dan sakit jiwa. Ketika dihadirkan saksi dokter ahli forensik juga mengatakan Wayan Mirna Salihin matinya bukan karena cyanida. Dan jemaatnya juga banyak yang tolol, percaya aja. Maka tadi di awal saya beri judul video ini, masyarakat ini darurat sakit jiwa dan tolol. Hakim-hakim, ya contohnya kasus Jessica Kumala Wongso. Hakim-hakim, para jaksa, polisi itu banyak yang tolol dan sakit jiwa. Faktanya tidak ada cyanida, tapi bisa-bisanya berhalusinasi, berhayal, berimajinasi. Wayan Mirna Salihin mati karena kopi cyanida. Tolol nggak? Ya tolol memang. Gila kan? Sakit jiwa kan? Tolol kan? Iya. Dulu awalnya saya Islam, mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya, tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu berada di dalam agama, tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing. Kamu harus mencari Allah itu di dunia, di sekarang, bukan menunggu mati baru. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Ya. Makhluk yang waras tentunya ya teman-teman ya, yang bisa berbahagia ya. Jadi yang bisa bahagia alias masuk surga ya, itu adalah manusia-manusia yang waras, sehat secara rohani, sehat secara spiritual ya. Kalau nggak waras ya sulit, bahkan mustahil bisa masuk surga atau bahagia ya. Jadi surga yang asli itu adalah kondisi ketika kesadaran spiritual manusia atau kesadaran psikologis manusia sedang bahagia. Nah, itu bisa dicapai ketika kesadaran manusia berada di atas level 200. Ya, jadi frekuensi spiritualnya, frekuensi emosinya, ya, frekuensi kesadarannya harus di atas level 200. Baru itu namanya surga. Atau kondisi, kalau pakai istilahnya Yesus di Alkitab dikatakan masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kerajaan Allah yang dimaksud Yesus atau surga yang dimaksud Yesus, ya ini. Kondisi ketika spiritual atau kesadaran manusia berada di atas level 200. Ya. Jadi di situ ada keberanian. Jadi berani tidak takut mati, tidak takut hidup. Ya, jadi berani ya. Di kitab Wahyu juga dikatakan. Tetapi orang-orang penakut ya, jadi orang-orang penakut itu tidak layak mendapat surga. Nah, itu di kitab Wahyu. Nah, jadi di level pertama di atas 200 ya, level 200 ada keberanian. Kemudian ada netral ya. Jadi apapun yang terjadi bisa disikapi dengan netral, tidak melekat artinya ya. Tidak terlalu melekat dengan
baik ataupun buruk, enak maupun nggak enak. Ya. Jadi tidak mudah terpengaruh, itu netral. Kemudian juga ada kesediaan, ada penerimaan, ada akal budi, ada cinta. Nah, kalau sudah di level cinta, love, ya, cintanya cinta dalam arti agape, ya. Cintanya cinta yang sudah betul-betul cinta sejati. Bukan hasrat memiliki. Kadang-kadang orang keliru, ya. Hasrat memiliki itu berada di level di bawah 200. Hasrat menguasai, mengingini ini, ingin itu, harus begini, harus begitu, itu hidup penuh dengan kekurangan. Itulah masih level neraka di bawah. Nah, kerajaan Allah atau kerajaan surga yang asli, maka kalau kita baca di Alkitab, Yesus berkata, ketika aku mengusir roh jahat atau mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kuasa Allah, maka pada saat itu kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, ya. Itu adalah kondisi Yesus sudah di level cinta, di level tercerahkan, pencerahan, sudah Buddha. Ya, itu level 700 lebih. Kalau Yesus sudah level 700 lebih. Ya. Sehingga ketika Yesus berada di level itu dan bisa mentransformasikan energinya itu, energi cinta, sehingga bisa mengusir kuasa jahat. Nah, Yesus berkata, ketika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, atau dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang. Ya. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu bukan nanti, besok, setelah mati. Bukan, ya. Nah, oke sahabat-sahabat, pemerhati channel Warta Kabar Baik, ya. Itu tadi adalah sifatnya pengantar saja, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang darurat. Ya, darurat apa? Jadi masyarakat Indonesia pada saat ini sedang darurat. Darurat apa? Darurat tolol. Waduh. Darurat tolol dan sakit jiwa. Itulah kondisi masyarakat Indonesia. Oke, langsung aja tanpa wasting time, ya. Teman-teman, beberapa waktu belakangan ini kembali viral, ya, pembahasan di mana-mana setelah channel Netflix membuat film dokumenter berdasarkan kisah nyata kematian Wayan Mirna Solihin. Filmnya namanya diberi judul Ice Cold, ya. Saya sudah menonton film itu. Ya, buat teman-teman yang belum menonton silahkan. Tapi intinya adalah setelah orang menyimak atau menonton video itu, pemikiran orang akan dibuat bingung. Bingung dalam arti meragukan. Meragukan apa? Meragukan keputusan hakim beberapa tahun yang lalu. Itu kasus sekitar 2016, ya. Kasusnya itu sekitar 2016 begitulah. 2016, 2017 begitu, ya. Kasusnya Wayan Mirna Solihin meninggal atau mati yang oleh hakim, aparat penegak hukum pada saat itu, oknum-oknum hakim, dan juga para jaksa penuntut, dan juga oknum-oknum polisi yang menangani kasus itu. Yaitu ada Pak Krisnamurti, ya, pokoknya konco-konconya Ferdi Sambo gitu, ya. Terbukti jika kita melihat fakta persidangan, juga fakta yang diungkapkan oleh saksi ahli forensik, dokter ahli forensik yang memeriksa mayat atau jasadnya Wayan Mirna Solihin itu, terbukti keputusan hakim bisa dibilang telah menyebarkan hoaks atau berita bohong, penipuan publik. Dan ini didukung oleh jaksa penuntut dan juga oknum dari kepolisian itu. Nah, maka saya katakan begini. Oknum-oknum hakim, jaksa penuntut, dan oknum-oknum polisi yang menangani kasus itu bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang sakit jiwa. Ya.
Kalau ada oknum hakim yang nonton video ini, atau polisi yang menangani kasus itu, atau jaksa yang menangani kasus itu tidak terima dengan pernyataan saya, silakan hubungi saya. Saya undang untuk kita debat terbuka. Saya akan buktikan kalian, oknum hakim yang menangani kasusnya Jessica Kumala Wongso atas kematian Wayan Mirna Salihin, dan juga oknum polisi yang menangani kasus itu, dan Anda para jaksa penuntut, kalian sakit jiwa. Itu kata Frans Donald. Dan saya akan buktikan. Sekarang saya buktikan. Orang-orang yang menangani kasus itu adalah orang-orang yang sakit jiwa. Karena apa? Karena berita yang sah disebarkan dan keputusan hakim mengatakan bahwa Wayan Mirna Salihin sah terbukti secara sah dibunuh oleh Jessica Kumala Wongso dengan kopi sianida. Kopi apa? Kopi berisi racun sianida. Ya, sehingga beritanya di mana-mana, seluruh dunia tahu kopi sianida. Kematian Wayan Mirna Salihin dibunuh oleh Jessica Kumala Wongso dengan apa? Kopi sianida. Dan seluruh dunia banyak yang terpengaruh. Mayoritas ya, tidak semua. Tapi sebagian besar orang percaya bahwa Wayan Mirna Salihin sudah mati karena sianida. Tubuhnya kemasukan racun sianida. Itu yang menjadi kepercayaan banyak orang. Dan ini yang saya katakan, mereka adalah orang-orang yang super tolol dan sakit jiwa. Mengapa? Karena fakta persidangan, ini fakta persidangan, tidak bisa membuktikan. Tidak ada satupun alat bukti yang mengatakan bahwa di dalam tubuh jasad atau mayat Mirna, ya, Wayan Mirna Salihin, di dalamnya ada sianida, ada kandungan sianida yang cukup membunuh. Nggak ada. Dan ketika dihadirkan saksi dokter ahli forensik juga mengatakan Wayan Mirna Salihin matinya bukan karena sianida. Kenapa pasti bukan mati karena sianida? Ya sebab di dalam tubuhnya tidak ada kandungan sianida yang bisa membunuh. Setelah 3 hari dilakukan otopsi lagi atau dicek, katanya ada sianida cuma 0,2. Jumlahnya jauh lebih sedikit daripada sianida yang ada di dalam buah apel. Tapi di hari pertama ketika dicek, tidak ada sianida. Artinya berapapun jumlah sianida yang sempat katanya 0,2 mg itu sempat ditemukan, itu sama sekali tidak menyebabkan kematian. Itu kata dokter ahli. Lantas matinya kenapa? Diracun? Ya mungkin. Mungkin saja Wayan Mirna Salihin memang diracun. Siapa yang meracun nggak tahu. Tapi yang jelas bukan sianida. Tetapi gilanya, sakit jiwanya, tololnya, hakim-hakim, jaksa, dan kepolisian, dan yang lain-lainnya ini menyebarkan kabar bohong ini. Bahwa Wayan Mirna Salihin dinyatakan meninggal karena kopi sianida. Kopi sianida. Kopi bersianida. Gila enggak? Dan lebih parahnya lagi, masyarakat semayoritas banyak yang percaya akan hoaks penipuan publik yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum ini. Masyarakat percaya, hoaks disebarkan oleh oknum hakim, oknum jaksa, oknum polisi, dipublikasikan oleh media-media, dan masyarakat percaya bahwa kematian Wayan Mirna Salihin adalah karena kopi sianida. Gila enggak? Padahal enggak ada bukti. Enggak ada bukti tapi dinyatakan mati oleh sianida. Fakta tidak ada bukti. Tapi dogma, doktrin,
lebih tepatnya hayalan, halusinasi, asumsi yang dibuat adalah Mirna Salihin mati karena cyanida. Gila. Memang gila. Memang gila. Dan sebentar lagi saya akan juga menyampaikan kegilaan, kesakit jiwaan yang juga sering dilakukan bukan hanya oleh aparat penegak hukum seperti jaksa penuntut atau hakim, polisi, dan konco-konconya, tetapi oleh oknum-oknum yang menyebut diri sebagai ulama alias orang berilmu agama, ataupun menyebut diri atau dipercaya sebagai ustadz atau guru agama, ataupun pendeta-pendeta agama Kristen. Begitu. Banyak juga di antara mereka yang terbukti sakit jiwa. Dan kesakit jiwaan mereka ini akut. Kesakit jiwaan mereka mempengaruhi umat. Umat-umat atau bahkan masyarakat juga banyak yang jadi sakit jiwa. Dan jadi tolol. Oke, langsung aja. Ada banyak contoh dogma ya, tapi pada kesempatan ini saya akan membahas satu dogma, satu doktrin yang begitu gencar. Ya, jadi ini sebuah dogma yang tolol, dogma yang sesat, ya, doktrin yang merupakan penipuan publik, tapi dipercaya banyak orang. Dan mungkin salah satunya termasuk Anda yang saat ini menyimak video ini. Anda sudah kemakan dogma. Anda sudah tertipu. Anda sudah jadi korban dari hoaks besar ini. Yang dilakukan oleh oknum. Saya katakan oknum ya, karena tidak semua. Oknum ustadz, oknum ulama, oknum pendeta. Yaitu doktrin yang mengatakan bahwa kamu bisa atau akan berjumpa dengan Allah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti jika kamu sudah mati. Itu doktrinnya. Pendeta-pendeta yang ngaku pastor Katolik, romo Katolik, pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku Kristen juga sama ajarannya. Ya ayo, yang rajin ke gereja hari Minggu ya, jangan lupa akhir bulan, awal bulan kasih perpuluhan yang banyak ya. Ayo yang rajin nyanyi-nyanyi. Pasti nanti kamu akan ketemu dengan Allah Bapa di surga. Nanti tapi kalau sudah mati. Jadi inti ajaran mereka sama. Baik oknum ustadz-ustadz dan ulama-ulama maupun oknum pendeta-pendeta sontoloyo ini. Ajarannya sama. Mereka menjanjikan Anda akan bertemu dengan Sang Pencipta. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Allah Bapa di surga. Nanti kalau Anda sudah mati. Begitu katanya. Ya, dan fatalnya adalah banyak orang percaya. Mungkin termasuk Anda salah satunya. Oke, kita langsung aja. Jadi dogmanya mengatakan Anda atau kita manusia bisa berjumpa dengan Allah kalau sudah mati. Itu dogmanya. Sementara fakta Al-Quran nul karim, ya, fakta yang tertulis di Al-Quran, informasi yang disampaikan oleh Al-Quran, dan juga disampaikan oleh Alkitab atau Bible, sangat berbeda dengan dogma-dogma yang disebarluaskan oleh ustadz-ustadz dan pendeta-pendeta itu. Teman-teman yang punya Al-Quran, baca Al-Qurannya dengan teliti. Saya kasih ayatnya ya. Pertama, dalam surat Qaf, ya, surat 50 ayat 16. Jelas dikatakan, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Perhatikan baik-baik ya informasinya. Allah yang asli ini lebih dekat dari urat leher kita. Informasi berikutnya.
Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 4. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Cukup jelas informasinya. Informasinya jelas. Ya. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Dan dia bersama kita dimanapun kita berada. Jadi kita mau di mana-mana, dia bersama kita. Ini Allah yang asli. Yang menurut Al-Quran disebut sebagai Zat. Kalau di Bible atau Alkitab dikatakan Allah itu roh. Jadi roh, Allah yang adalah roh bersama kita. Allah yang adalah zat. Kalau saya pribadi suka menyebutnya Allah yang adalah maha energi itu. Sang maha energi itulah bersama-sama kita. Dimanapun kita berada. Lebih dekat dari urat leher. Selanjutnya. Anda bisa lihat di surat 17. Masih di Al-Quran ya. Ayat 60. Allah meliputi segala manusia. Ingat-ingat kata kuncinya ya. Surat 50 ayat 16 tadi, Allah lebih dekat dari urat leher. Surat 57 ayat 4, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Surat 17 ayat 60, Allah meliputi segala manusia. Semua manusia, besar, kecil, tua, muda, teis maupun ateis, laki, perempuan, suku bangsa apapun, semua diliputi oleh Allah. Kemudian di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 126, dan surat ke-41 ayat 54. Ini pernyataannya sama, pesannya sama, informasinya sama. Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ini Allah yang asli yang diberitakan oleh Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran mengatakan kepada kita bahwa Allah meliputi segala sesuatu, meliputi segala manusia, dan Allah dikatakan apa? Bersamamu dimanapun kamu berada. Sedangkan oknum ustadz, oknum ulama itu mengatakan, kamu ketemu Allah kalau sudah mati. Nah, tapi banyak orang yang percaya sama dobolan-dobolan ustadz-ustadz ulama yang seperti itu. Nanti ya, kamu ketemu Allah kalau sudah mati. Bahkan sebagian ada yang mengatakan, kalau kamu mau cepat ketemunya, gini caranya. Bom bunuh diri, ya. Bom bunuh diri, ngebom, bunuh orang-orang Yahudi, Nasrani, dan semua orang kafir. Kamu bunuh. Wah, pasti nanti kamu langsung ketemu Allah. Masuk surga, bahkan dapat bonus nanti. Bisa pesta seks dengan 72 bidadari. Wah, mantap nggak? Mantap nggak? Gila Lundro. Itu dogma yang sering disebarkan, sering diajarkan oleh mereka. Ketemu Allah kalau sudah mati. Padahal Al-Quran berkata, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Lah kok katanya ketemu setelah mati? Bersama kita dimanapun kita berada. Ngapain nunggu mati? Sekarang Allah bersama saya, bersama Anda. Lebih dekat dari urat leher. Meliputi segala manusia, meliputi segala sesuatu. Jelas ya? Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Dalam Alkitab sama, pesannya sama. Sama persis pesannya. Narasinya agak berbeda, ya. Anda yang punya Alkitab silakan dibuka. 1 Korintus 15 ayat 28, bagian yang terakhir. Allah di dalam semua. Allah yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai God is Spirit. Allah itu roh. Jadi Allah yang asli diberitakan oleh Alkitab itu bukan pribadi. Seperti ajaran Trinitas. Allah 3 pribadi.
Allah Bapa tua janggutan, digambarkan gitu kan. Sudah tua janggutan, kumisen janggutnya putih. Pribadi kedua, Allah Anak Yesus Kristus. Pribadi ketiga, Allah Roh Kudus, burung merpati. Itu hoax semua itu. Penipuan publik. Tidak ada ayat di Alkitab mengatakan Allah itu pribadi. Allah yang benar ya. Karena arti kata Allah atau Elohim atau Theos yang ada di Alkitab itu bisa bermakna menunjuk kepada banyak pihak. Ya, setan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 juga disebut Theos atau ilah. Ya. Nabi-nabi Musa, Keluaran 7 ayat 1 juga disebut Allah. Ya. Musa juga disebut Allah. Tapi yang sedang kita bicarakan bukan Allah yang itu. Tetapi Allah yang satu-satunya Allah yang benar. Yang dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus berkata, Bapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Ton monon aletinon theon. Nah, Allah yang benar inilah yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai God is Spirit. Allah itu roh. Ya. Jadi bukan pribadi. Nah, sekarang kita lihat. Allah yang adalah roh itu. 1 Korintus 15 ayat 28 dikatakan, Allah di dalam semua. Karena dia energi, roh. Jadi bisa meliputi semua, segala sesuatu. Kalau pribadi nggak bisa. Ya. Selanjutnya. Dalam berbagai ayat, Yesus juga mengatakan, Allah Bapa di dalam aku. Kata Yesus. Juga tercatat dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus mendoakan murid-muridnya supaya Allah di dalam para murid. Ya, artinya para murid juga bisa menyadari. Supaya para murid itu sadar bahwa di dalam dirinya itu ada Allah Bapa. Ya, jadi Yesus mau supaya pengikutnya sadar, Mas Bro, Mbak Sis, di dalam dirimu itu ada Allah. Ya, maka dalam ayat yang lain Yesus juga mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, bait Allah. Jadi gereja yang sejati dia tubuh kita ini, teman-teman. Bukan bangunan-bangunan yang dibikin tangan-tangan manusia dari batu bata, disusun, pakai pasir, pakai semen, pakai air ya. Dicat, dikasih pasangi kusen, kayu, jendela, dikasih lampu, ada yang dibangun tinggi, menaranya tinggi-tinggi. Kemudian disebut ini loh gereja, ini loh masjid. Itu bangunan bikinan manusia, itu bukan rumah Allah yang asli. Bait Allah atau rumah Allah yang asli itulah tubuh kita ini. Ya. Selanjutnya. Tadi ya, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Allah di dalam manusia, Allah di dalam kita, Allah di dalam para murid. Ayat berikutnya teman-teman buka sendiri nanti. Di surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12, ayat 13, ayat 15 dan ayat 16. Itu jelas dikatakan Allah di dalam kita. Allah di dalam manusia. Ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah rumah Allah. Di mana ayatnya? Ada beberapa ayatnya. Salah satunya di 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Anda baca. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kalau mau ketemu Allah, ya nggak usah kemana-mana, ke sonok. Enggak. Dirasakan. Allah yang asli bukan untuk dicari, tapi dirasakan. Ingat lagunya Ebit. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Ya. Nah itu Tuhan itu tidak untuk dicari atau ditemukan, tapi dirasakan. Dirasakan, iya. Dirasakan. Ya, itulah Allah atau God atau Sang Pencipta yang asli.
Dan ini yang penting. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas dikatakan bahwa Allah itu adalah Allahnya orang hidup. Bukan Allahnya orang mati. Ya. Matius 22 ayat 32, Markus 12 ayat 27, Lukas 20 ayat 38. Pesannya sama, bunyinya mirip itu. Allah adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Bahkan kalau Anda baca yang di Markus 12 ayat 27 dikatakan, kalau kamu berpikir Allah itu Allahnya orang mati, ya, kata Yesus apa? Kamu sesat. Kamu benar-benar sesat. Ya. Jadi pendeta, pastor, apapun gelarnya, S2, S3, S-tung-tung, ya, profesor, doktor, yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda akan ketemu dengan Allah nanti kalau sudah mati. Itu kalau kita uji berdasarkan Markus 12, ya. Markus 12 ayat 27. Perkataan Yesus katanya, kamu benar-benar sesat. Ya, kasih tahu. Pak Pastor, Pak Romo, Pak Pendeta, kamu menurut Yesus, ya, kamu benar-benar sesat. Mana ayatnya? Markus 12 ayat 27. Allah yang benar adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Itu kata Yesus. Sedangkan katamu menurut Pak Romo, Pak Pastor, Pak Pendeta, kamu akan ketemu Allah nanti setelah mati. Jelas ya? Mereka benar-benar sesat. Tapi faktanya banyak orang yang percaya. Banyak umat yang mengikuti. Bahkan rajin datang ke bangunan gedung gereja mereka. Ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, ngasih uang. Padahal jelas ajaran yang mereka ajarkan bukan ajaran Yesus. Bukan ajaran Alkitab. Bukan ajaran kitab suci. Kitab suci, Yesus, para rasul, para nabi, semua mengajarkan Allah yang benar adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Tapi ajaran dari oknum, pastor dan pendeta-pendeta itu mengatakan Anda akan ketemu Allah kalau sudah mati. Gila enggak? Gila enggak? Bukan hanya sakit jiwa, tapi inilah orang-orang yang tolol. Dan jemaatnya juga banyak yang tolol, percaya aja. Maka tadi di awal saya beri judul video ini, masyarakat ini darurat sakit jiwa dan tolol. Hakim-hakim, ya contohnya kasus Jessica Kumala Wongso ini. Hakim-hakim, para jaksa, polisi itu banyak yang tolol dan sakit jiwa. Faktanya tidak ada sianida, tapi bisa-bisanya berhalusinasi, berhayal, berimajinasi. Wayan Mirna Solihin mati karena kopi sianida. Tolol nggak? Ya tolol memang. Ustadz-ustadz, ulama-ulama oknum ya, saya katakan. Bukan semua, tapi oknum. Pendeta-pendeta oknum juga. Juga begitu, oknum tapi banyak. Kamu nanti kalau ketemu Allah, ketemu Tuhan setelah mati. Itu halusinasi, hayalan, imajinasi, asumsi semua. Sama sekali bukan kebenaran. Tetapi banyak orang yang percaya. Gile bener. Gila kan? Sakit jiwa kan? Tolol kan? Iya. Dulu awalnya saya Islam. Mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya. Tidak saya tutupi, tidak saya paparkan. 2010 sampai 2018, tapi saya belum bisa menemukan kenyamanan yang sangat luar biasa seperti hari ini. Akhirnya di 2018 saya beralih ke rohanian. Di situ saya sebenarnya sudah merasakan kenikmatan, tetapi 4 bulan ini saya mengikuti channelnya Mas Hendra. Setiap kali saya mendengarkan acaranya Mas Yunan, saya sampai gemetar. Saya merasa tersentil. Saya merasa bahwa dulu pemikiran saya itu Tuhan itu ada di dalam agama. Tapi pada hari ini Tuhan itu tidak berada di dalam agama, tetapi di dalam dirinya masing-masing.
itu di dunia, di sekarang, bukan menunggu mati baru. Nah, oke sahabat-sahabat, bagaimana dengan Anda, pemerhati channel Warta Kabar Baik? Apakah Anda termasuk orang-orang yang sedang sakit jiwanya, seperti oknum hakim, oknum jaksa, oknum polisi yang suka berhayal, berhalusinasi itu? Juga seperti pendeta, oknum ustadz yang suka berhayal dan berhalusinasi itu? Atau Anda mau menjadi orang yang waras, yang akan mempercayai sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan realitas, bukan hanya katanya saja? Oke, silakan berikan komentar Anda ya. Saya tunggu komentar-komentarnya. Sekali lagi, siapapun Anda yang memberikan komentar, saya katakan thank you ya, terima kasih banyak. Dan jika Anda merasa video ini perlu untuk dibagikan kepada teman, sahabat, sanak, famili, handai, tolan, tetangga, silahkan bagikan video ini. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk yang waras tentunya ya, selalu berbahagia. Semangat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa